Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Kau Bapa yang mulia Tuhan. Ketenangan jiwa kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami mau datang, kami mau memuji Engkau Tuhan. Bertahtalah Engkau di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Nama-Mu saja yang diagungkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
ada hal yang lain yang dapat kami andalkan, yang dapat kami harapkan selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang indah ini. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami. Apapun yang kami lalui sepanjang hari ini Tuhan, apapun yang kami alami sepanjang hari ini, kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan bagi setiap kami, firman-Mu yang kami perlukan Tuhan, firman-Mu yang kami butuhkan Tuhan, menjadi pelita bagi jalan hidup kami Tuhan, yang memimpin kami, membimbing kami agar kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami Tuhan dimanapun kami berada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami mau konsentrasi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada bersama dengan kami, di hati kami, di hidup setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati, urapi hamba-Mu Tuhan, kami percaya hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, tapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hamba-Mu tidak pernah terbatas Tuhan, dan roh yang ada di dalam kami tidak akan pernah terbatas untuk memberikan pengertian bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berikan waktu yang ada ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang mengasihi dan menyayangi kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat terasa kita sudah ada di bulan September dan ini adalah ibadah tengah minggu pertama di bulan September ini. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu hakim-hakim yang sangat terkenal, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya sudah pernah membaca tentang kisah hakim-hakim ini. Ya, dia bernama Gideon. Dan hari ini kita akan membaca dari Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 16. Ya, kita baca. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Ya, jadi firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini merupakan kisah tentang seorang hakim yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel. Nah, Gideon sendiri adalah seorang hakim yang keempat ya. Kalau kita mau baca dari hakim-hakim pertama sampai hakim-hakim kelima, itu ada tiga hakim hakim yang telah Tuhan pilih sebelumnya. Yang pertama adalah Otniel, yang kedua ada Ehud, dan ada Deborah juga sebelum Gideon ya. Nah, jadi dalam kisahnya sendiri, kalau kita mau lihat di hakim-hakim ini sendiri terjadi kisah atau perjalanan sejarah ini terjadi setelah Yosua berhasil membawa umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan mengalahkan banyak sekali bangsa-bangsa yang ada di sana. Tapi bukan berarti semua bangsa-bangsa di tanah itu telah habis bersih. Jadi masih ada bangsa-bangsa yang tersisa, dan sangat disayangkan bahwa umat Israel tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu untuk menghabisi semua bangsa-bangsa yang ada di sana. Nah, jadi karena ketidaktaatan orang Israel ini sendirilah yang mengakibatkan hal-hal ini semua terjadi, yaitu pertama adalah gini,
kita bisa melihat di kitab Hakim-Hakim ada satu siklus yang dimana kita mau melihat bahwa siklus ini terjadi berkali-kali ya, dari Hakim-Hakim pertama sampai dari Hakim pertama sampai Hakim yang terakhir kita bisa melihat bahwa siklus ini terjadi berkali-kali. Yang pertama adalah seperti ini. Ketika umat Israel atau ketika bangsa Israel telah ada dalam zona nyaman atau dalam kondisi di mana mereka bisa hidup nyaman, mereka bisa hidup aman, mereka bisa hidup tentram, mereka mulai berbuat dosa, mereka mulai berdosa, mereka mulai menyembah berhala, dan mereka mulai hidup menyimpang dari firman Tuhan. Dan itu sebabnya ketika mereka hidup menyimpang dan mereka berbuat dosa, mereka menyembah berhala, fase kedua terjadi, yaitu adalah gini: Allah membiarkan bangsa Israel dikalahkan dan dijajah oleh bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu, sehingga bangsa Israel mengalami yang namanya penindasan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya mereka. Nah, setelah mereka ditindas, fase berikutnya yang terjadi adalah seperti ini: bangsa Israel mulai berseru kepada Allah karena mereka mengingat cerita-cerita sebelumnya bagaimana Tuhan membawa bangsa ini, nenek moyang mereka, keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan, dan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Dan disinilah mereka mulai berseru kepada Tuhan, mereka berseru kepada Allah, mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka bertobat. Dan di fase ini ketika mereka bertobat, mereka berseru kepada Tuhan, bukan kepada Baal-Baalnya mereka yang mereka sembah sebelum ini. Disitulah fase berikutnya, yaitu Tuhan membangkitkan seorang pahlawan, Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, untuk mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel, dan mereka dibebaskan daripada belenggu penyiksaan, penindasan, penjajahan daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan hakim yang dipilih oleh Tuhan inilah yang memimpin mereka kepada masa damai, masa tenang, masa nyaman, aman, tentram. Kehidupan mereka menjadi damai, aman, nyaman kembali. Tapi setelah beberapa tahun mereka mengalami yang namanya kenyamanan, kedamaian seperti itu, mereka mulai ada di comfort zone, lagi, dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka kembali lagi jatuh di dalam dosa, mereka kembali menyembah berhala, dan fase ini berulang-ulang terjadi demikian. Jadi sehingga kalau saya mau katakan, tadi saya sudah katakan bahwa Gideon adalah hakim yang keempat dari kitab Hakim-Hakim sendiri. Jadi fase ini sudah berulang paling tidak 4 kali, mulai dari zaman Otniel, Ehud, Deborah, dan akhirnya kembali lagi, terulang kembali di zamannya Gideon. Ya, jadi fase-fase seperti ini berulang berkali-kali, dan siklus ini itu sebabnya kalau kita mau lihat bahwa karena siklus ini berulang berkali-kali, Hakim-Hakim 6 dimulai dengan ayat yang berbunyi demikian: tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ya, jadi apa yang kita mau pelajari dari 3 ayat yang tadi kita baca, yaitu dari Hakim-Hakim 6 ayat 14 sampai 16. Yang pertama, kita mau lihat bahwa gini, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kita perlu mengubah mindset kita bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang berkemampuan, orang-orang yang punya skill, bukan orang-orang yang seperti itu yang Tuhan mau pakai. Tapi sebenarnya gini, Tuhan bukan cari yang mampu, tapi Tuhan cari yang mau. Ya, dari kacamata dunia mungkin kita tidak masuk hitungan, mungkin kita dipandang sebelah mata, mungkin juga kita ini bukan siapa-siapa, tapi itu semua tidak berlaku bagi Tuhan. Kata-kata itu tidak berlaku bagi Tuhan. Apa kata dunia itu bukanlah kata Tuhan. Ya, bukan apa yang Tuhan lihat dari kita. Tuhan bukan hanya melihat kita yang apa adanya, tapi Tuhan juga mengerti dan tahu potensi apa yang ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau lihat ceritanya, sama seperti waktu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon pertama kali ya, malaikat Tuhan ini menyapa Gideon. Malaikat Tuhan menyapa seperti ini: Tuhan menyertai engkau,
ya pahlawan yang gagah berani. Sekali lagi saya katakan, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Wow, luar biasa ya. Padahal di situ Gideon bukan tentara, bukan panglima, bukan jenderal yang ahli perang dan lain sebagainya. Enggak, dia bukan orang yang seperti itu. Dia katakan sendiri di ayat yang ke-15, ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bahkan kalau kita mau baca kisah selanjutnya yang nanti akan saya sampaikan di hari Minggu, di ibadah hari Minggu nantinya, itu bahwa begini, saking dia takut untuk dihujat atau untuk dimaki atau untuk mungkin ya saking dia takutnya sama orang-orang yang ada di kotanya, apa yang Tuhan minta atau apa yang Tuhan suruh untuk ia lakukan, dia nggak berani melakukannya di siang hari, di pagi hari, tapi dia hanya berani melakukannya di malam hari. Saking takutnya dia, saking ciutnya dia, karena dia melihat bahwa dirinya adalah orang kecil, orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang tidak punya kuasa sama sekali. Seperti itu yang ia lihat dalam kehidupannya, dalam dirinya sendiri. Tapi sekali lagi gini, bahwa Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kata-kata yang nikmat didengar telinga untuk membuat Gideon senang pada saat itu. No, bukan itu. Tapi Tuhan tahu potensi Gideon. Tuhan tahu Gideon yang sebenarnya. Tuhan tahu bahwa ketika Gideon ketika Gideon turut kehendak Tuhan, ketika Gideon mau untuk mendapatkan panggilan Tuhan ataupun mau untuk mengatakan ya atas panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia akan menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, Tuhan tahu potensi besar Gideon. Jadi ingat sekali lagi bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Siapapun kita hari-hari ini, mungkin orang-orang tidak memandang kita, tapi justru orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia lah itu yang Tuhan mau pakai. Orang-orang seperti inilah yang Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai kita karena Tuhan tahu potensi apa yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, poin kedua yang saya mau sampaikan pada malam hari ini adalah gini. Bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara besar. Makanya ada pujian mengatakan bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Ya. Jadi gini, Gideon adalah tipe orang yang rendah diri sebelum Tuhan mengutus dia. Ya, kita lihat sendiri bagaimana jawabannya dia di ayat yang ke-15. Wah, dia katakan, Tuhanku, dengan apakah kamu selamatkan orang Israel? Gitu, ketahuilah kaumku itu yang paling kecil, Tuhan. Paling kecil, aku paling muda dari antara kaum keluargaku. Wah, dia punya suatu hal yang dia merasa rendah diri, dia tidak percaya diri sama sekali. Bahkan saya mau katakan gini, dia orangnya pemalu dan dia merasa tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari dirinya. Itu sebabnya dia merasa nggak layak. Dia merasa nggak layak untuk menerima panggilan Tuhan, untuk menjawab panggilan Tuhan, selamatkan bangsa Israel. Wow, saking rendah dirinya dia melihat dirinya seperti itu. Nah, sering sekali hal ini juga terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Kita menolak panggilan Tuhan, kita menolak ajakan Tuhan. Yang jelas-jelas sekali gini, kalau Tuhan sudah memanggil kita, kalau Tuhan sudah mengajak kita, dia tidak akan membiarkan kita. Ya, jelas-jelas Tuhan tidak akan pernah mengutus seseorang tanpa menyertainya. Dan ingat, ada tertulis di 2 Korintus 12 ayat 9, dikatakan seperti ini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan kita, justru dalam ketidakberadaan kita, justru dalam keadaan di mana kita merasa kita nggak mampu, dalam ketidakmampuan kita itulah kita semakin mengandalkan Tuhan. Kita semakin berserah kepadanya, kita semakin bergantung kepadanya, kita menyandarkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya kita perlu
Mari kita bangun hubungan kita kepada Tuhan. Semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin kita menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, semakin kita lebih lagi berpegang pada firman-Nya. Karena firman Dia yang menghidupkan kita. Ya, jadi mungkin gini, Gideon mungkin bukan siapa-siapa, tapi justru karena hal itulah yang memperlihatkan dengan jelas bahwa Tuhan ada bersama dengan Gideon. Tuhan berperang dan memberikan kemenangan yang luar biasa untuk Gideon. Bayangkan kalau kita lihat di ceritanya yang selanjutnya bahwa gini, bangsa yang mereka mau lawan itu pasukannya ada 100.000 lebih. Awalnya bangsa Israel itu ada sekitar 30 ribuan lebih yang berkumpul. Tapi Tuhan bilang terlalu banyak. Suruh mereka pulang kalau mereka takut dan gentar. Pulang banyak. Masih tersisa 10 ribuan. Dan masih tersisa 10 ribuan lagi. Tuhan bilang masih terlalu banyak. Jangan sampai nanti mereka ketika aku memberikan kemenangan, mereka bisa sombong. Wah, ini karena kekuatanku nih. Wah, ini karena aku hebat. Wah, ini karena aku kuat. Aku bisa ngalahin 10 musuh. Aku bisa ngalahin gini dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan bilang terlalu banyak. Oke, aku saring lagi. Dan akhirnya tersisa hanya 300 orang. Bayangkan dengan 300 orang, 100.000 musuh dikalahkan. Kalau dibilang itu kekuatan manusia, dari mana? Nggak mungkin. Gitu. Zaman itu belum ada yang namanya bazooka, belum ada yang namanya sniper, belum ada yang namanya bom, granat dan lain sebagainya, belum ada gitu loh. Nggak ada. Jadi saya rasa saya rasa tidak mungkin lagi yang bangsa Israel yang 300 ini bisa menyombongkan diri. Mereka nggak bisa menyombongkan diri. Mungkin mereka bisa sombong, tapi sombong apa? Menyombongkan Tuhan gitu. Ini penyertaan Tuhan. Ini, tapi itu bukan menyombongkan Tuhan, tapi kesaksian atas bagaimana penyertaan Tuhan yang nyata sempurna. Ya, jadi justru dalam segala sesuatu yang kita lihat mustahil, disitulah Tuhan bekerja. Dan ketika kita melihat bahwa kemustahilan itu bisa kita hadapi, kita akan semakin bersyukur, kita akan lebih bersyukur, dan Tuhan senang atas ucapan syukur kita yang kita naikkan dari hari ke hari. Bayangkan kalau saya membayangkan diri saya salah satu dari 300 pasukan yang ada di situ. Wow, luar biasa sekali kejadian itu, bagaimana mengalahkan dari saya yang cuma satu aja ini bisa saya salah satu dari pasukan yang 300 itu mengalahkan 100.000 musuh. Itu perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Dan itu semua melalui satu orang yang tidak dipandang sama sekali, Gideon. Orang yang malu, orang yang rendah diri, orang yang melihat dirinya, gak ada yang bisa dibanggakan Tuhan dari hidupku. Kenapa Tuhan pilih aku? Mungkin itu yang dia rasakan saat itu waktu Tuhan memanggil dia, hai pahlawan yang gagah berani. Wow. Ya. Jadi perlu kita ingat, jika kita mampu, jika kita punya skill untuk melakukan sesuatu, mungkin gini, kecenderungan hati manusia kalau kita punya skill, kita punya kemampuan itu, kita akan sombong. Seolah-olah kita yang melakukannya, bukan karena berkat Tuhan, bukan karena penyertaan Tuhan, tapi karena skill kita sendiri. Well, saya mau katakan hal itu bukanlah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebagai penutup, 2 poin yang perlu kita ingat bahwa seperti ini. Yang pertama adalah Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi pahlawan pilihannya. Tidak peduli apapun latar belakang kita, siapa orang tua kita, apa status sosial kita, sudah ada pencapaian apa saja dan lain sebagainya. Bukan itu. Jangan pernah kita berkecil hati karena Tuhan tahu setiap rancangannya dalam hidup kita. Yang kedua adalah gini, apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita sekarang, lakukanlah itu dengan berpegang pada firman Tuhan, dengan bersandar penuh kepada Tuhan, karena dengan demikian Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang nyata sempurna dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar Tuhan pada malam hari ini bagaimana Tuhan memakai Gideon, orang yang mungkin tidak dipandang oleh kaum keluarganya, tidak dipandang oleh orang-orang di sekitarnya, tapi Tuhan melihat potensi yang luar biasa. Bahkan orang yang tidak dipandang sama dunia, Tuhan bisa pakai orang tersebut untuk mengalahkan musuh-musuh yang luar biasa. Tuhan mau pakai orang ini, Tuhan mau pakai orang yang luar biasa, orang yang mungkin luar biasa kalau bersama dengan Tuhan, tapi bukan siapa-siapa kalau tidak bersama dengan Tuhan. Kami pun sama Tuhan, kami mau dipakai sama seperti ini. Kami yang tidak ada apa-apanya, mungkin kami punya banyak kelemahan Tuhan, tapi Tuhan mau pakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan. Di sekitar kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami hari-hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa Tuhan Kau hidup dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan yang luar biasa itu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk kami tidak rendah diri Tuhan, karena kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Kami serahkan sepanjang minggu ini setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, kuliah kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jauhkan kami dari setiap mara bahaya. Berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami melakukan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Ini seru doa kami Bapa pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.